Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terasa atau tidak, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki bulan Mei, 6 Mei 2023. Kembali kita bersama menikmati program Hikmat Pagi Keluarga. Dan hari ini saya ditemani oleh keluarga Bapak Ibu Iwan Setiawan. Silakan Pak Iwan untuk bisa memperkenalkan anggota keluarganya. Terima kasih Kak Ud. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi Keluarga. Kami keluarga Iwan Setiawan, saya Iwan beserta istri Nana, juga anak kami Marcel. Semoga Hikmat Pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas berkat yang sudah Kau beri dari hari demi hari Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan renungan dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk melewati hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan Hikmat pagi hari ini berjudul Ketaatan sebagai respon atas anugerah Allah, yang diambil dari surat Galatia 2 ayat 15-21. Saya akan bacakan ayat 15 saja. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang pria berkata kepada temannya, "Aku senang menjadi orang Indonesia asli. Di sini aku bebas melakukan apapun sesukaku. Kalaupun salah, hukumannya juga tidak berat. Bahkan bisa dihapuskan jika punya strategi yang tepat." Teman dari sang pria itu menjawab, "Mungkin perkataanmu ada benarnya. Namun, bukankah sangat disayangkan apabila hak istimewa sebagai orang Indonesia itu kamu pakai dengan sembarangan?" Pada bagian ini, Paulus sedang menjelaskan tentang dirinya sebagai orang Yahudi asli. Menjadi Yahudi sejak lahir merupakan hak istimewa yang luar biasa. Sebab mereka adalah orang-orang yang berada di bawah ikatan perjanjian dengan Allah. Selain itu, orang-orang Yahudi juga dapat berbangga diri karena mereka memiliki hukum Taurat dan melakukannya. Tidak seperti bangsa lain yang tidak memiliki dan melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itulah orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai orang benar dan bukan orang berdosa, seperti halnya bangsa non-Yahudi. Saudara, namun jika kita membaca lebih lanjut, yang Paulus maksudkan bukan demikian. Meski mereka adalah orang Yahudi, tetapi mereka sama berdosanya dengan orang-orang non-Yahudi. Perbuatan baik mereka dan ketaatan terhadap Taurat tidak menyelamatkan. Mereka membutuhkan kasih karunia Allah melalui pembenaran dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan dibenarkan, bukan berarti kita tidak lagi melakukan perintah Allah sebagaimana yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita melakukan perintah Allah bukan karena ingin memperoleh perkenanan dari Allah. Kita melakukan perintah Allah sebagai respon akan anugerahnya. Ini juga menjadi bukti bahwa kita telah dibenarkan dan diselamatkan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Ketika hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan Kristus. Ketika kami hidup di dalam penebusan,
Ketika kami adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan berarti kami hidup bebas seturut dengan kemauan kami. Kami meninggalkan hukum dan ketetapan Allah. Sebagai orang-orang yang ditebus diselamatkan Kristus, kami hidup dalam ketetapan, kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam firman Allah. Tolong berkati kami supaya hidup kami sungguh seperti yang Tuhan ingini, keselamatan, kebebasan, penebusan yang Tuhan beri, memampukan kami untuk memuliakan Tuhan hari demi hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang ditebus, diselamatkan oleh Kristus. Oleh karena itu mari kita hidup semakin setia di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, hidup memuliakan Tuhan. Ketaatan membutuhkan kesadaran dan keseriusan akan kasih karunia Allah. Ketaatan melahirkan komitmen dan peragaan hidup bagi kemuliaan Allah. Demikian nikmat pagi pada pagi hari ini. Semoga setiap firman yang kita dengarkan dapat menjadi panduan bagi kita dalam melewati hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.